Terlihat wanita sedang berjalan sepulang sekolah. Dia bernama Gracie. Tiba-tiba mobil misterius datang dan terlihat Gracie mengenalinya. Jadi dia menyapa dan menghampiri mobil ini. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif muda bernama Abe Applebaum. Abe telat bangun dari tidurnya, jadi sekarang dia akan terlambat bekerja. Dia pergi ke kamar mandi, pipis, dan terlihat dari ekspresinya, pipis dia memiliki bau yang aneh. Dia ngekos oleh temannya yang bernama Derek. Setelah itu, dia minum obat bernama ibuprofen, yang dimana obat tersebut untuk sakit nyeri. Orang tua Abe datang. Mereka benar-benar terkejut karena kos ini berantakan sekali. Mereka datang hanya untuk membawakan makanan dan mengecek kabar Abe. Dan kebiasaan orang tua, mereka bertanya keadaan finansial Abe apakah baik-baik saja. Abe berkata bahwa keadaan finansial dia itu baik-baik saja. Dia minggu lalu mendapat kasus besar. Sebenarnya Abe nggak boleh membicarakan kasus dengan orang lain. Tetapi karena demi bisa meyakinkan orang tuanya, dia cerita. Abe berkata bahwa kasus besar dia itu tentang pria gay. Ingin tahu apakah pria lainnya itu gay. Pria yang ingin diselidiki ini. How are your finances? They're okay. I had a big case last week. Really? This gay guy wanted me to find out whether another guy was gay. Oh, that's nice. Malamnya, Abe pergi ke bar langganannya untuk minum. Di sana ada seseorang bernama Rory Beans. Dan orang ini ada masalah dengan Abe. Jadi sebelum pulang, Abe dihajar oleh Rory Beans. Sebelum hidupnya seperti ini, Abe merupakan orang yang dicintai. Dia dulu merupakan detektif cilik. Saat dia berumur 13 tahun, dia berhasil memecahkan kasus uang penggalangan dana yang hilang. Pencurinya adalah Rory Beans. Itulah sebabnya kenapa sekarang Abe dihajar sama Rory Beans. Bisnis Abe berasal dari rumah pohon. Banyak anak yang datang ke sana. Ada yang ingin majalah bola basketnya ditemukan karena dicuri. Abe langsung tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah Clive. Kenapa? Karena dia alergi terhadap selai kacang. Majalah bola basket ini berada di laci meja. Dan di laci tersebut ada permen selai kacang. Majalah bola basketnya hilang, tetapi tidak dengan selai kacang. Bukan itu aja, setiap kali menonton film misteri pembunuhan, Abe selalu tahu siapa pelakunya. Abe selalu tahu apa yang terjadi setelahnya. Jadi pokoknya, Abe dari kecil sudah selalu memecahkan masalah bocah-bocah lain. Bahkan dia pernah memenjarakan seorang ayah. Jadi ada bocah, dia berkata bahwa di mobil ayahnya terdapat darah. Abe mengatasi kasusnya dan karena itu si ayah dipenjara. Karena ada yang kesel, seseorang menebang rumah pohon milik Abe. Maka dari itu dia pindah ke sebuah kantor. Dan hebatnya, kota mengumpulkan uang untuk memberikan Abe kantor pribadi. Dan putri wali kota yang bernama Gracie, dia merupakan sekretarisnya Abe. Gracie yang gadis di awal tadi. Abe membayar Gracie dengan minuman soda rasa anggur. Abe mendapat kasus dari seorang kepala sekolah bernama Erwin. Dia berkata bahwa uang penggalangan dana sekolah hilang dicuri. Dan uang penggalangan ini untuk hewan. Abe langsung memberikan pelakunya. Pelakunya adalah Rory Beans. Karena tahun lalu dia digigit anjing. Pokoknya banyak yang datang ke Abe. Bahkan sampai polisi meminta bantuan Abe. Abe mendapatkan es krim gratis seumur hidup. Karena dia berhasil memecahkan siapa yang merampok toko permen milik Tuan Hepburn. Sebagai hadiah atas kerja kerasnya, Abe diundang bermain drum untuk band terkenal di sana bernama Sharkwater. Dan semuanya berubah ketika sekretaris Abe diculik. Gracie yang usianya 14 tahun, semua kota mulai mengandalkan Abe supaya bisa menemukan Gracie. Abe bangun telat lagi karena dia lupa. Dia kira sekarang hari Minggu dan libur. Seperti biasa, pergi ke kamar mandi, pipis, dan setelah itu minum obat nyeri. Tetapi terlihat dia lupa membeli obat. Pergi bekerja ke kantornya dan kantornya masih kantor yang sama seperti dulu. Ada seorang klien dan dia ibunya Gracie
Ibunya Gracie datang ke sana hanya ingin Abe mencari kucing kesayangannya yang hilang. Setelah bekerja, Abe membeli es krim. Jika kalian ingat, dia boleh membeli es krim secara gratis selama seumur hidup. Abe berjalan pulang dan ketika berjalan dia melihat polisi sedang menyelidiki sungai. Mungkin ada kasus pembunuhan. Singkatnya, Abe sampai kos dan sebentar bermain drum. Habis itu tidur. Besoknya Abe pergi ke kantor dan ada seorang klien. Dan klien ini merupakan seorang gadis. Gadis ini bernama Caroline. Caroline menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah pernah kesini 5 tahun yang lalu. Seseorang mencuri perhiasan dekoratif miliknya di hari ulang tahunnya yang ke-11 dan Abe memecahkannya dengan cepat. Abe memecahkannya dengan cara aneh. Dia bertanya ke Caroline waktu itu, siapa temannya Caroline yang paling banyak minum keras. Abe menjelaskan bahwa itu adalah trik lama. Ketika Caroline menjawab pertanyaan seperti itu, ingatannya akan menjadi selektif. Caroline memberitahu siapa yang paling tidak dia percaya tanpa menyadarinya. Trik ini akan gagal jika Caroline mempunyai teman yang benar-benar gendut. Sekarang pertanyaannya, kenapa Caroline datang ke sini? Caroline menjelaskan bahwa pacarnya dia dibunuh, ditikam 17 kali. Abe pergi ke makan malam yang diadakan oleh keluarganya. Sambil makan, Abe menjelaskan bahwa dia mendapatkan kasus baru, kasus besar, kasus pembunuhan seorang pemuda yang ditemukan di sungai beberapa minggu lalu. Abe berkata bahwa pacarnya pemuda ini menyewa dia untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tentu ayahnya Abe menyuruh Abe untuk jangan mengambil kasus ini. Kenapa? Karena sejauh ini Abe belum pernah memecahkan kasus pembunuhan. Disinilah Abe mulai marah. Dia merasa direndahkan. Abe dengan tegas berkata bahwa dia akan mengambil kasus ini. Dia sudah memecahkan banyak misteri, pertanda bahwa dia pasti bisa memecahkan kasus pembunuhan. Somebody murdered my boyfriend, was stabbed 17 times. Actually, got a pretty big one today. His girlfriend hired me to find out what happened. You don't have the experience. I've solved over 200 mysteries. How many of them have been murders? I solved the case of the missing time capsule when I was 12 years old. The mayor gave me the key to the fucking city. Somebody trust me. The real case. Good for you, Abe. Stop, please. It is inadvertently patronizing. Gambling? No, he would never gamble. Demon worship? No, he would never worship a demon. No matter how simple a case may seem, it's always shocking what you find. Besoknya, Abe langsung bersiap-siap untuk pergi ke kantor dan memecahkan kasus pembunuhan pertamanya. Abe diberikan foto pacarnya Caroline bernama Patrick. Dia ditikam 17 kali dan menurut Abe, itu biasanya karena kau mengganggu orang yang salah. Abe bertanya, apakah mungkin Patrick berhubungan dengan hal-hal berbahaya seperti narkoboy, berjudi, pemujaan setan, dan lain sebagainya. Caroline berkata bahwa pacarnya tidak mungkin melakukan itu semua. Caroline pun mulai menjelaskan tentang Patrick. Berdasarkan apa yang dia lihat, Patrick mempunyai orang tua yang ketat. Dia merupakan orang terpintar di kelas, selalu mendapatkan nilai tinggi. Abe menjelaskan bahwa dalam kasus ini, Caroline akan belajar tentang satu hal. Semua orang mempunyai rahasia. Tidak peduli seberapa sederhana kasusnya, yang ditemukan selalu mengejutkan. Abe pergi bersama dengan Caroline untuk menginterogasi salah satu temannya Patrick. Billy merupakan temannya Patrick dan keluarganya mempunyai toko daging. Abe pernah menangani kasus di sini. Abe menjelaskan bahwa mungkin saja ayahnya Billy itu gay. Caroline memperkenalkan Abe ke Billy. Caroline berkata bahwa Abe merupakan detektif yang hebat yang akan membantunya mencari pembunuh Patrick. Tetapi bukannya membantu, Billy malah mengejek Abe. Billy berkata bahwa Abe merupakan orang tidak berpengalaman dalam kasus pembunuhan sehingga dia tidak akan bisa memecahkan kasus ini. His family runs the butcher shop. I was working a case here the other week. Nothing that serious. His dad might be a homosexual. How many murders have you solved? This guy has no idea what he's doing. Yeah, well, your dad is gay. Calvin, come upstairs, please. An old trick. Always open a window wherever you're invited. Sekarang ke temannya Patrick, yang kedua bernama Calvin.
Tiba-tiba Calvin dipanggil ke atas oleh ibunya. Kesempatan ini Abe pakai untuk membuka kunci jendela supaya nanti ketika ingin masuk secara diam-diam ke sini menjadi gampang. Calvin mulai menjelaskan sisi Patrick yang tidak diketahui oleh Caroline. Pertama, Patrick biasanya mengumpulkan tutup botol. Kedua, dia berbohong tentang film yang belum dia tonton dan buku yang belum dia baca supaya bisa berbicara lebih dengan Caroline. Ketiga, dia mempunyai selir. Selir adalah wanita yang tinggal dan berhubungan seksual dengan seorang pria, tetapi tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah. Selir seperti pacar kedua. Calvin menjelaskan bahwa Patrick selalu memamerkan gadis ini. Kenapa? Karena gadis ini liar dalam berhubungan. Calvin juga berkata bahwa Patrick mempunyai foto gadis ini di loker miliknya. Calvin tidak mengenali gadis ini karena dia memakai topeng macan. Tentu mendengar hal itu, mendengar pacarnya selingkuh, Caroline menangis. Caroline menjelaskan bahwa dia sudah berpacaran dengan Patrick selama 6 bulan. Caroline mengira bahwa Patrick berbeda dari pria lain. Patrick merupakan pria berbudaya. Caroline terus dikirimkan mawar dari kertas origami di lokernya di hari dia ada tes atau ulangan. Abe bertanya, bagaimana Caroline tahu itu dari Patrick? Caroline menjelaskan kenapa dia tahu mawar origami tersebut dari Patrick, karena Patrick merupakan satu-satunya orang Asia di sekolah. Was he cheating on her or something? He had a concubine. What the hell does that mean? He would brag about the stuff she did. Put her hand on his penis in her mouth. She was wearing a tiger mask. I'm sorry, Caroline. Wouldn't say it if I wasn't sure. I kept finding these origami roses in my locker. God, this town got set up on Saturday night. This was the center of the universe. I'm gonna look for that photograph. Abe dan Caroline menerobos masuk ke sekolah di malam hari. Di sana ada para penginap, anak-anak yang bersembunyi di sekolah selama akhir pekan. Singkatnya, Abe sudah sampai di loker milik Patrick dan terlihat lokernya sudah dibersihkan oleh polisi. Tentu Abe kesel karena ini satu-satunya petunjuk yang bisa digunakan tetapi sekarang malah nggak ada. Untungnya Caroline mempunyai jaket milik Patrick. Di jaket tersebut hanya ada tisu-tisu bekas dan 1 butir narkoboy. Abe langsung menghubungi sekretarisnya yang bernama Dina untuk berhubungan dengan pengedar. Berhubung Dina itu merupakan seorang pemakai. Dina menyuruh Abe untuk bertemu dengan anak-anak teras. Sebelum pergi, Abe meminum narkoboy yang dia temukan di kantong jaket milik Patrick tadi. Setelah itu, Abe bersama dengan Caroline pergi dan Abe bertanya ke anak-anak teras tentang narkoboy ini. Mereka berkata bahwa obat ini adalah obat penguat ego. Obat yang bisa meningkatkan rasa percaya diri. Obat ini seharga $1.000 per botol, cukup mahal. Mereka berkata bahwa supplier obat ini adalah toko permen Hepburn, toko yang biasanya Abe beli es krim. Tentu Abe tidak percaya, tetapi mereka tegas berkata bahwa suppliernya adalah toko permen. Mereka menyuruh Abe untuk masuk ke toko permen dan bilang aja lagi pusing. Nanti penjaga toko akan memberikan obatnya. Abe dan Caroline pun pergi ke toko permen. Sementara Caroline masuk, Abe menunggu di luar. Dia melihat poster anak hilang. Dan itu adalah Gracie, anak yang sudah menghilang lebih dari 17 tahun. Caroline kembali dan dia tidak berhasil membeli narkoboynya. Dia berkata bahwa dia sudah bilang ke penjaga toko bahwa dia pusing. Tetapi penjaga toko malah diem aja dan keadaan mulai canggung. Bisa disimpulkan, anak-anak teras ini berbohong kepada Abe. Maka dari itu Abe kembali dan ini yang dia lakukan. Dude, no, let me go! Abe, stop! The Red Shoe Gang, how long have you lived in this fucking town? I'm here to see Clive Cunningham. Peanut products. We need to talk about Patrick Chang. No. Have those drugs worn off? Dengan cara tersebut, Abe berhasil mendapatkan info supplier dari narkoboy ini. Ternyata suppliernya adalah geng sepatu merah. Abe pergi ke pangkalan geng sepatu merah dan karena orang-orang di sana serem, Abe kembali karena dia takut.
Dikarenakan juga efek dari narkoba yang dia minum sudah hilang. Percaya dirinya jadi hilang seketika. Abe dan Caroline pergi ke rumah orang tua Patrick. Singkatnya, Abe bertemu dengan kedua orang tuanya Patrick sementara Caroline menunggu di luar. Abe berkata bahwa dia tahu betapa sedihnya sekarang yang dialami oleh mereka. Ayahnya Patrick berkata bagaimana Abe tahu apa yang dia dengan istrinya rasakan sementara Abe belum punya anak. Ayahnya Patrick berkata bahwa sudah 2 minggu dan polisi belum juga memberikan penjelasan. Abe menjelaskan itu dikarenakan polisi terlalu fokus dengan barang bukti sehingga mengabaikan integer psikologis yang lebih kompleks. Abe bertanya, apa buah favorit Patrick? Ibunya Patrick berkata bahwa waktu kecil Patrick suka buah persik dan sekarang seminggu sebelum kematiannya dia lagi suka makan pisang. Abe menjelaskan bahwa buah pisang itu kering, tidak berantakan, tidak perlu piring atau tisu, tidak perlu membelah atau mencucinya untuk dimakan. Menurut Abe, Patrick mengalami depresi. Abe menunjukkan narkoboy yang dia temukan di jaket milik Patrick. Abe menjelaskan bahwa narkoboy ini untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tetapi dengan yakinnya, ayahnya Patrick berkata bahwa pasti seseorang menaruh ini bukan punya Patrick. Ayahnya Patrick berkata bahwa Patrick merupakan anak teladan yang sopan, sehingga narkoba ini tidak mungkin dimiliki olehnya. Abe menjelaskan bahwa Patrick selingkuh. Ayahnya bertanya lagi, selingkuh dengan siapa? Abe berkata bahwa dia nggak tahu pasti siapa gadisnya soalnya menggunakan topeng macan. Ayahnya bertanya, terus bagaimana Abe yakin tentang itu? Abe menjelaskan karena temannya Patrick memberitahunya. Di sini ayahnya Patrick marah jika Abe hanya diberitahu. Itu bukan fakta. Ayahnya Patrick langsung memaki-maki Abe. Apakah Abe merupakan seorang detektif atau orang bodoh yang percaya dengan apapun yang dikatakan? Disinilah Abe berbohong. Dia memecahkan lebih dari 200 misteri dan 3 diantaranya adalah pembunuhan. Abe sebenarnya belum pernah memecahkan misteri pembunuhan. Ibunya Patrick memberikan foto milik Patrick. Ibunya berkata bahwa Patrick merupakan anak yang tertutup. Ibunya nggak tahu soal Caroline, pacarnya Patrick, sampai Caroline menelpon setelah Patrick meninggal. Jadi kesimpulannya, orang tuanya Patrick nggak tahu kalau Patrick mempunyai pacar. Abe pun berjanji bahwa dia akan memecahkan kasus ini dan ibunya Patrick menyuruhnya untuk jangan berjanji. Karena berjanji itu berat. 2 weeks. Police haven't offered any clarity. He ate a lot of bananas. I think he may have been depressed. Someone must have planted them. But these do not belong to our boy. Patrick was cheating on his girlfriend. His friend told you and you treat it as fact. Are you a detective? Or just some idiot who believe whatever he's told? He was a very private boy. Didn't even know about Caroline until she called us. Don't promise that. Abe berangkat pulang dan dia mendapat telepon dari Dina. Dina berkata bahwa dia menemukan siapa gadis yang menggunakan topeng macan tersebut. Tahu dari mana? Dari sosial media. Abe tidak menggunakan sosial media. Jadi itulah sampai sekarang kenapa dia tidak menemukan info tentang gadis bertopeng macan ini. Gadis ini bernama Melody. Abe pergi ke rumahnya dan Melody sedang menemani adiknya bermain sambil merokok. Ada tulisan Paul di jidat Melody. Melody menjelaskan bahwa Paul hanyalah seorang pria. Dia membayar $50 hanya untuk menyuruh Melody menulis namanya di jidatnya. Abe bertanya berapa yang Patrick bayar kepada Melody. Melody menjelaskan bahwa Patrick nggak bayar. Berdasarkan pernyataan Melody, dia dengan Patrick memiliki percakapan yang dalam. Di sini ada info yang mungkin bisa berguna. Melody menjelaskan bahwa geng sepatu merah tidak akan menyakiti Patrick selama dia memiliki nilai bagus. Semua siswa menyerahkan kode locker akibat narkoba yang beredar di sekolah. Kepala sekolah bisa membukanya kapan saja. Suppliernya harus merekrut siswa yang tidak mungkin dicurigai. Pertanda, Patrick adalah pengedar narkoboynya. Pokoknya siapapun yang mempunyai nilai tertinggi, supaya tidak dicurigai dan dicek oleh kepala sekolah. Jadi kesimpulannya,
Patrick tidak mungkin memakai narkoboy. Dia hanyalah seorang pengedar. Caroline tersadar bahwa mobil dia diikuti oleh seseorang. Caroline menyuruh Abe untuk menghampirinya dan ternyata Someone's obviously following us. What the hell are you doing? We were worried about you. Follow our crumbs and break the case before we can. It's irresponsible journalism. itu adalah orang tuanya Abe yang sedang khawatir. Abe memarah-marahi orang tuanya, lalu kembali. Abe berbohong ke Caroline bahwa tadi hanyalah seorang wartawan yang ingin tahu kelanjutan kasus Patrick. Caroline mengantar Abe pulang. Caroline berkata bahwa besok dia nggak bisa membantu karena sekolah. Kepala sekolah selalu menelponnya jika dia bolos. Abe bertanya soal orang tuanya Caroline. Ternyata Caroline merupakan anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal kecelakaan bermain ski. Sekarang dia tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Abe bertanya, apakah Caroline merasa kesepian mengetahui orang tuanya sudah nggak ada. Caroline berkata bahwa dia nggak tahu. Dia selalu merasa ada hal yang mengawasinya, seperti roh mungkin. Untuk menjaga perasaan Caroline, Abe berkata bahwa dia percaya akan hal tersebut. Karena kenapa enggak? The principal always calls if I miss class. It's because they're dead. I live with my grandparents. Parents are always on my ass. I've always felt like there was this other presence watching over me, believe in that sort of thing. Yeah. Why not? Besoknya, Abe bertemu dengan kepala sekolah bernama Erwin. Mereka berdua sudah kenal cukup lama karena Abe pernah mengatasi kasus uang penggalangan dana sekolah yang dicuri oleh Rory Beans. Abe datang ke sana hanya untuk berbicara soal Patrick. Erwin berkata, dia akan membantu Abe jika Abe membantunya. Erwin menjelaskan bahwa penjaga menemukan pecahan gelas di ruang sains pagi ini. Salah satu guru melihat jejak kaki di lantai ruang olahraga. Dengan cepatnya, Abe berkata bahwa pelakunya adalah para penginap, anak-anak yang tinggal di sekolah di akhir pekan. Tentu Abe tahu karena dia baru aja mengetahuinya juga ketika pergi ke loker milik Patrick. Erwin mulai menjelaskan tentang Patrick. Erwin berkata bahwa Patrick merupakan anak yang pendiam, sering pura-pura menyanyikan lagu kebangsaan, seolah gurunya nggak tahu. Erwin juga diperingatkan bahwa Patrick mungkin terlibat dengan narkoboy seminggu sebelum dia meninggal. Abe bertanya, Erwin diperingatkan oleh siapa? Erwin berkata oleh temannya Patrick, rada gendut, dan dia bernama Calvin. Singkat cerita, Abe langsung pergi ke rumah Calvin. Dia masuk secara diam-diam lewat jendela yang sudah dia persiapkan ketika pertama kali masuk ke sini bersama Caroline. Tetapi semuanya berjalan tidak sesuai rencana. We get one life, one body. I'm full. Benji's an idiot. He didn't even know what a kayak was. I was investigating the older brother. Gracie was not your responsibility, neither is this. But at a certain point, we've all got to grow up. Abe ditangkap oleh polisi lokal. Polisi ini bernama Cleary. Dan dia sudah kenal dengan Abe dari kecil. Bahkan dia juga pernah meminta bantuan kepada Abe untuk memecahkan kasus bocah jahil. Di sini Abe menjelaskan bahwa dia masuk ke sana untuk menyelidiki Calvin. Untuk kasus apa? Kasus pembunuhan Patrick. Abe menjelaskan bahwa pacarnya Patrick menyewanya sebagai detektif swasta. Abe mulai bertanya soal masa lalu. Kenapa Cleary tidak menelponnya ketika Gracie menghilang? Cleary berkata tentu karena Abe saat itu berumur 12 tahun. Bagaimana kelihatannya? Kepala polisi berkonsultasi dengan seorang anak di tengah krisis terbesar kota ini.
kelihatannya pasti sungguh konyol. Cleary akan pergi ke keluarga Calvin dan meyakinkan mereka untuk tidak menuntut Abe. Cleary menyuruh Abe untuk berhenti. Gracie bukan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan kematian Patrick. Cleary berkata, Abe tidak bisa menyebut dirinya detektif dan berharap semua orang percaya. Singkatnya, Abe dibebaskan karena orang tuanya membayar uang jaminan. Abe pulang dengan semangatnya yang sudah patah. Dia memutuskan untuk berhenti menyelidiki kasus Patrick, menghabiskan waktunya dengan minum, bermain game, dan melakukan narkoboy. Lebih parahnya, artikel keluar tentang Abe. Di situ ditulis bahwa Abe ditemukan masturbasi di kamar gadis kecil. Mulai dari sini hidup Abe tidak terkendali. Dia mabuk-mabukan sepanjang hari bermain game. Caroline menelpon tetapi nggak diangkat. Pokoknya kacau. Abe bangun dari mabuk dan bangun-bangun dia berada di tempat sampah dalam keadaan telanjang bulat. Karena saking mabuknya, Abe nggak inget apa yang terjadi semalam. Abe ditelepon oleh Caroline. Ternyata tadi malam Abe berkata ke Caroline bahwa dia akan memecahkan kasus Patrick sampai selesai. Maka dari itu Abe mandi dan dia langsung pergi ke rumah Caroline. Di sana Abe melihat foto kedua orang tuanya Caroline ketika sedang bermain ski. Dan di sana Abe juga melihat foto kakek dan neneknya Caroline. Abe ditawarkan minum. Lalu setelah itu dia meminta maaf soal hari sebelumnya. Abe mulai curhat. Dulu orang-orang di sini menghargainya, bahkan orang dewasa. Abe begitu jauh di depan permainan dan kemudian suatu hari dia bangun di belakang. Abe mendengar dulu bahwa temannya tidak menganggap serius kalau dia adalah seorang detektif. Abe berkata bahwa sulit menerima perbedaan antara siapa dirimu yang kau kira dan dirimu di mata dunia. Caroline mengerti apa yang dimaksud Abe. Orang mengira bahwa Caroline tidak pernah menonton film terlarang atau begadang sampai tengah malam. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Abe pergi ke kantornya. Di sana benar-benar berantakan karena Dina tadi malam bersama dengan teman-temannya pesta di sini. Ketika masuk ke ruangannya, di meja terdapat kertas origami berbentuk bunga. Ternyata itu punyanya Caroline, bunga mawar origami yang selalu ada di loker miliknya. Yang kita tahu sekarang itu bukan dari Patrick, melainkan dari Calvin. Soalnya sudah terbukti bahwa Calvin jatuh cinta dengan Caroline. Abe membuka lipatan dari kertas origami tersebut dan dia mulai menyadari sebuah pola. Abe langsung pergi ke gudang yang ada di rumahnya. Dia membuka semua dokumen tentang kasus hilangnya Gracie waktu itu. Dan ya, Abe menemukan kertas origami yang pola lipatannya itu sama. Abe langsung menyuruh Caroline untuk jangan keluar rumah besok karena berbahaya. Abe berkata bahwa bunga kertas tersebut bukan dari Calvin. Terus pertanyaannya dari siapa? Abe pergi ke rumah ibunya Gracie. Abe pergi ke sana hanya untuk melihat kamar milik Gracie yang dimana ibunya Gracie tidak pernah mengubah kamar tersebut sedikit pun. Abe membuka lemari milik Gracie dan di sana ada kertas berbentuk bunga. Abe bertanya ke ibunya Gracie, siapa yang membuat kertas ini? Ibunya Gracie berkata bahwa dia nggak tahu. Abe pergi ke bar dan seperti biasa, di sana ada Rory Beans siap untuk menghajarnya. Pemilik bar berkata, sebaiknya Abe dengan Rory Beans damai saja. Kenapa? Karena sebenarnya bukan Rory Beans pelaku dari pencurian uang penggalangan dana sekolah. Karena cukup logis, kenapa Rory Beans sangat membenci Abe. Apalagi kalau bukan dituduh. Disinilah Abe mulai mengingat-ingat tentang kasus pencurian uang penggalangan dana sekolah. Dan disinilah Abe mulai sadar bahwa dia selama ini mengabaikan satu orang yang harusnya bisa dicurigai. Abe pergi ke sebuah rumah. Dia masuk secara diam-diam, mulai mengecek semuanya satu persatu. Dan di lemari, dia menemukan sebuah kotak dan isinya ada foto Melody dengan menggunakan topeng macan. Dan seharusnya foto ini ada di loker milik Patrick. Tiba-tiba datang pemilik rumah dan Abe langsung ngumpet. Tetapi sayangnya
Abe, I know you're in the closet. I'm under the bed. What are you doing here, Abe? I think I might have made a mistake. Implicated the wrong kid. Trying to see how my head worked. Are you the bad guy? Dan ternyata pemilik rumah ini adalah kepala sekolah, yaitu Erwin. Abe mulai membawa-bawa kasus dulu, yaitu pencurian uang penggalangan dana. Abe menjelaskan bahwa sekarang dia sadar telah menuduh anak yang salah. Abe bilang bahwa pelakunya adalah Rory Binns dan Erwin langsung menemukan uang penggalangan dana sekolah di meja milik Rory Binns. Ada kemungkinan bahwa uang ini hanya ditanam oleh Erwin di sana. Kenapa? Hanya untuk menguji otak Abe. Seminggu setelahnya, Gracie diculik. Abe langsung ke poinnya. Dia bertanya, apakah Erwin adalah penjahatnya? Abe berkata bahwa dia menemukan foto yang Erwin curi dari loker milik Patrick. Foto Melody dengan menggunakan topeng macan. Abe tahu bahwa Erwin mengira kalau foto tersebut adalah Caroline. Karena kan Patrick itu pacaran sama Caroline. Abe menjelaskan bahwa itu bukan Caroline, melainkan gadis lain. Abe juga tahu bahwa Erwin lah yang selalu mengirim bunga kertas di loker milik Caroline. Abe memberikan kesimpulan bahwa Erwin membunuh Patrick. Erwin menginginkan gadis yang polos, tidak tersentuh seperti Gracie. Setelah melihat foto tersebut yang Erwin kira itu adalah Caroline, dia langsung membunuh Patrick. Cemburu mungkin karena Erwin gak ingin Caroline disentuh-sentuh. Disinilah Erwin mengaku. Erwin berkata bahwa Gracie tidak sepolos itu. Dia biasa mampir ke kantor Erwin hanya untuk menunjukkan pakaian-pakaian dalamnya. Dan lebih parahnya, pada saat itu Gracie berumur 14 tahun. Benar-benar kecewa. Dia seharusnya menyadari bahwa Erwin merupakan penjahatnya supaya Gracie bisa diselamatkan. Abe bertanya apa yang terjadi kepada Gracie. Erwin berkata bahwa Gracie tidak bertahan lama. Semangatnya hilang setelah Erwin membuang putri mereka. Ya, Gracie hamil dan Erwin membuang bayi tersebut. Erwin tidak bisa membiarkan bayi yang baru lahir muncul begitu saja. Orang-orang akan mengira apa? Pertanyaannya, dibuang kemana? Ternyata Caroline adalah anaknya Erwin dan Gracie. Erwin membuang bayi miliknya di rumah pasangan tua dan bayi tersebut sekarang sudah tumbuh bernama Caroline. Erwin berkata bahwa penghiburan dia hanyalah melihat Caroline tumbuh dengan keanggunan dan kepekaan. Abe menunjukkan foto Patrick. Erwin menjelaskan bahwa awalnya dia lega Caroline berpacaran dengan Patrick, pria yang terlihat baik. Tetapi setelah menemukan foto gadis telanjang dengan topeng macan yang Erwin kira adalah Caroline, dia langsung membunuh Patrick karena tidak ingin putrinya dinodai. Erwin memberikan selamat kepada Abe. Ini adalah kasus pembunuhan pertama yang Abe pecahkan. Dan setelahnya, mengejutkannya, ini yang terjadi. Congratulations, Abe. Solved your first murder. You both know how it feels when nobody takes you seriously. Panik, dia pergi ke kulkas untuk minum. Setelah dia minum, dia tersadar di sana ada soda anggur dan mereknya itu sama dengan soda yang sering Gracie suka minum di kantor sewaktu dia adalah sekretaris Abe. Di sini Abe pergi ke gudang yang dikunci yang ada di sana dan ternyata Found her. The evil principal. I was the kid detective who never gave up. It was like the whole town returned to color overnight. They thought I was a gift from Jesus, not some pedophile rape. No matter how simple a case may seem, it's always shocking what you find. Dan ya, di sana ada Gracie
Terlihat di sana dia suka sekali membuat kertas origami bentuk bunga. Jadi bisa disimpulkan, ternyata bunga origami yang selalu ada di loker Caroline merupakan buatan ibunya sendiri, yaitu Gracie. Setelah lebih dari 17 tahun, akhirnya Gracie berhasil ditemukan. Ternyata si penjahat adalah kepala sekolah, yaitu Erwin, orang yang tidak pernah disangka-sangka oleh Abe. Penemuan Gracie menjadi berita nasional selama berminggu-minggu dan sekarang akhirnya Rory Binns memaafkan Abe. Kota mulai kembali cerah. Abe mulai dihargai lagi oleh orang-orang. Abe datang ke kantor dan klien mulai berdatangan. Bahkan sekarang Dina mulai melihat Abe sebagai orang yang berbeda, sebagai detektif sungguhan. Abe masuk ke ruangannya dan di sana ada Caroline. Caroline menjelaskan bahwa kakek dan neneknya masih bingung dengan apa yang terjadi. Mereka kira bahwa Caroline merupakan hadiah dari Yesus, bukan dari pemerkaus pedofil. Caroline berterima kasih walaupun faktanya memang pahit. Tidak peduli seberapa sederhana kasusnya, yang ditemukan selalu mengejutkan. Pulang ke rumahnya, orang tuanya datang dengan muka bahagia karena bayangin mengetahui bahwa anak mereka memecahkan kasus yang selama lebih dari 17 tahun gak bisa dipecahkan. Tetapi bukannya seneng, Abe malah menangis karena seberapa traumanya kasus ini di lubuk yang paling dalam. Abe sebenarnya masih anak-anak, masih bocah, masih pemula dalam kasus pembunuhan. Sehingga kalian bisa mengerti seberapa trauma kasus ini. Hi. How are you enjoying the extra space? Oh, did you see you were in another magazine? You seem tired. They called us for a quote. I hope you don't mind. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.